duration curve, mass curve, dan penentuan volume waduk. Air merupakan salah satu sumber daya alam dan elemen penting untuk menunjang keberlanjutan kehidupan di bumi. Di sekitar kita terdapat sumber air dari aliran permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, di samping dari air hujan atau air tanah. Sumber air yang tersedia tersebut diistilahkan sebagai ketersediaan air. Ketersediaan air adalah jumlah air atau debit yang diperkirakan terus-menerus ada di suatu lokasi, dalam bendung atau bangunan air lainnya, di sungai, dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu atau periode tertentu, sesuai dari Direktorat Irigasi tahun 1980. Dari ketersediaan air tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, di antaranya untuk irigasi atau pengairan, air domestik, air minum dan rumah tangga, non-domestik, perdagangan, perkantoran dan industri, pemeliharaan sungai, peternakan, perikanan, dan pembangkit listrik tenaga air. Gambaran aliran air permukaan dari suatu sistem sungai pada daerah aliran sangat diperlukan bila air dalam sungai tersebut hendak dipakai untuk mencukupi suatu kebutuhan. Besarnya ketersediaan air berubah-ubah sepanjang waktu tergantung dari musim. Sementara kebutuhan air selalu tertentu bahkan cenderung meningkat. Ketersediaan aliran air permukaan akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Data aliran seperti hidrograf merupakan data yang menunjukkan kapan terjadinya besaran debit dalam suatu aliran sungai. Contoh berikut adalah hidrograf debit selama 1 tahun. Besaran debit mungkin terjadi berulang kali atau hanya beberapa kali atau mungkin hanya sekali. Grafik yang memperlihatkan frekuensi debit sungai selama beberapa waktu tertentu dalam kurun periode pengamatan yang ditentukan yang dinyatakan dalam prosentase waktu kejadian disebut kurva durasi atau duration curve. Seperti contoh berikut. Berikut adalah penjelasan dari duration curve. Dari gambar terlihat bahwa debit sebesar A meter kubik per detik terjadi selama periode pengamatan atau T 100%. Bila periode pengamatan adalah 1 tahun, maka sepanjang tahun debit A tersebut selalu terjadi. Jadi, bila debit ini dipakai untuk debit kebutuhan, maka sepanjang tahun atau 12 bulan, kebutuhan tersebut akan dapat terpenuhi. Sedang debit sebesar B meter kubik per detik dalam gambar terlihat hanya terjadi selama setengah periode pengamatan atau T sama dengan 50%. Berarti bila periode pengamatan adalah setahun, maka selama setengah tahun saja debit B ini terjadi. Bukan berarti debit tersebut terjadi setengah tahun berturut-turut, tetapi dalam 1 tahun jumlah kejadiannya selama setengah tahun saja. Bila debit B dipakai sebagai debit untuk memenuhi kebutuhan, maka kebutuhan hanya dapat dipenuhi selama setengah tahun saja. Sedang setengah tahun selebihnya kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi.
Bila diperhatikan, selama setengah tahun di mana debit kebutuhan dapat dipenuhi, maka saat itu pula debit-debit yang lebih besar dari debit B tidak dimanfaatkan secara keseluruhan. Dalam arti yang disadap hanya debit B. Sementara debit yang lebih besar tersebut akan dialirkan kembali atau dibuang. Kurva duration curve di atas dapat digunakan sebagai penentuan debit andalan. Berikut adalah penjelasan untuk penentuan debit andalan di sungai. Debit andalan adalah debit minimum sungai dengan besaran tertentu yang mempunyai kemungkinan terpenuhi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Misal untuk keperluan irigasi, debit minimum sungai untuk kemungkinan terpenuhi ditetapkan sekitar 80% atau sesuai pengaturan pola tanam. Sedang untuk keperluan air baku biasanya ditetapkan 90%. Perhitungan debit andalan dilakukan dengan metode tahun dasar atau basic year, yaitu menentukan suatu tahun tertentu sebagai dasar perencanaan. Sedangkan analisis probabilitas untuk menentukan debit andalan dihitung dengan metode Weibull. Dikutip dari Suwarno tahun 1995. Berikut adalah tabel debit andalan dengan berbagai keperluan. Misal penyediaan air minum, maka debit andalannya adalah 90%. Artinya 99% dari periode pengamatan akan terpenuhi. Sementara 1% tidak terpenuhi. Karena untuk air minum mungkin dibutuhkan hampir sepanjang tahun. Untuk penyediaan air industri, debit andalan yang disyaratkan antara 95 hingga 98%. Untuk penyediaan air irigasi daerah beriklim lembab antara 70 sampai 85%. Sedangkan untuk daerah beriklim kering, debit andalannya dipakai debit andalan 80 hingga 95%. Untuk PLTA, debit andalan yang disyaratkan adalah debit 85 hingga 90%. Tetapi untuk keperluan PLTA karena energi listrik saat ini dapat disimpan, penentuan debit potensinya dapat disesuaikan dari ketersediaan airnya dan kebutuhan akan listrik. Berikut adalah penjelasan tentang debit andalan dengan waduk atau tampungan. Bila diperhatikan bahwa luasan di bawah lengkung duration curve menunjukkan total volume aliran selama periode pengamatan. Dengan demikian, dengan adanya waduk bisa dimungkinkan diadakan penyimpanan air sebagian volume aliran. Maka debit kebutuhan dapat diatur seoptimal mungkin sesuai ketersediaan air di waduk. Debit yang demikian disebut debit andalan untuk waduk yang terdapat tampungan. Sehingga debit andalan di waduk sangat bergantung dari fungsi inflow, fungsi tampungan, dan outflow. Perhitungan debit andalan di waduk tentunya dengan pengaturan air seoptimal mungkin di dalam pengoperasian waduk, yaitu dihitung dari simulasi water balance atau keseimbangan air. Berikut adalah contoh pembuatan duration curve. Misal, di suatu sungai terdapat debit rata-rata sungai harian. Debit terkecil adalah 5 meter kubik per detik dan debit terbesar adalah 50 meter kubik per detik. Dengan kejadian sesuai tabel berikut.
debit sebesar 50 meter kubik per detik terjadi selama 5 kali, maka total kejadiannya adalah 5 kali. Kumulatif kejadian adalah 1,4%. Selanjutnya, debit 40 meter kubik per detik, kejadiannya adalah 14 kali. Sementara ketika terjadi debit 50 meter kubik per detik, maka terjadi juga debit 40 meter kubik per detik. Sehingga untuk debit 40, total kejadiannya adalah 19 kali, 14 plus 5. Kumulatif kejadiannya adalah 5,2%. Dihitung seterusnya, sehingga untuk debit paling kecil 5 meter kubik per detik, total kejadiannya adalah 365 kali atau 1 tahun, dan persen kumulatif kejadiannya adalah 100%. Maka dari nilai debit atau Q dan persen kumulatif dapat diplot dalam kurva durasi berikut. Materi selanjutnya adalah tentang mesh curve. Mesh curve adalah grafik yang menghubungkan antara waktu dan volume kumulatif aliran untuk memberikan gambaran jumlah air yang mengalir di sungai. Berikut adalah tentang garis kebutuhan dan pemakaian. Garis berwarna biru adalah garis ketersediaan air, menggambarkan nilai mass curve dari inflow atau ketersediaan air. Garis berwarna merah adalah garis kebutuhan, menggambarkan mass curve dari suatu kebutuhan. Sementara garis pemakaian adalah mass curve pembanding, yang sama dengan garis kebutuhan dibandingkan dengan mass curve aliran atau mass inflow. Maka di sini dapat dilihat dari grafik mesh curve dapat digunakan sebagai acuan perhitungan volume waduk atau tampungan yang dibutuhkan. Volume waduk yang dibutuhkan adalah volume kekurangan air maksimum ditambah volume kelebihan air paling maksimum antara kebutuhan dan ketersediaan air di periode yang sama. Pada waduk-waduk irigasi atau PLTA musim hujan, air melebihi kebutuhan sehingga disimpan dalam waduk untuk kemudian dimanfaatkan di musim kemarau. Pada tandon air minum dengan debit inflow yang tetap, bila pemakaian konsumen sedikit pada malam hari, air disimpan dalam tandon untuk kemudian dimanfaatkan pada kebutuhan puncak pagi hingga siang hari. Sementara waduk pengendali banjir menampung air sewaktu terjadi aliran yang besar untuk mengamankan daerah sungai di bagian hilir, kemudian dikeluarkan kembali bila debit inflow mengecil. Untuk penentuan volume waduk juga dapat menggunakan cara operasi waduk. Volume waduk yang dibutuhkan adalah jumlah kumulatif dari volume kekurangan air. Di sini berarti kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air dalam periode waktu yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam soal berikut. Suatu kota merencanakan untuk menyediakan air bersih bagi penduduknya. Untuk itu digunakan pompa air dengan kapasitas 1 meter kubik per detik, bekerja terus-menerus 1 hari penuh. Hitung kapasitas tandon yang harus disiapkan dengan cara operasi waduk dan kurva S atau mesh curve. Berikut pembahasannya.
Untuk cara operasi waduk, di waktu yang sama dihitung kebutuhan air dan ketersediaan air. Untuk cara operasi waduk, didata yang nilai kebutuhannya lebih besar daripada ketersediaannya. Dari debit diubah menjadi volume dikalikan waktu. Maka penjumlahan dari kekurangan debit tadi merupakan volume tandon yang dibutuhkan. Sementara untuk cara kurva S atau Mass Curve, dari debit kebutuhan dan ketersediaan dijadikan volume dikalikan waktu. Maka dari nilai kumulatif volume dari kebutuhan dan ketersediaan dicari selisih kekurangan terbesar dan selisih kelebihan air yang terbesar. Maka total volume waduk yang dibutuhkan atau tandon yang dibutuhkan adalah penjumlahan harga mutlak dari kedua nilai itu. Maka dari dua cara ini didapatkan hasil yang sama. Berikut adalah contoh yang kedua untuk menghitung besaran isi waduk. Hitung besarnya isi waduk irigasi yang diperlukan bila diketahui data seperti pada tabel di bawah. Dengan anggapan konstanta pengali untuk pan evaporasi adalah 0,7, hujan efektif dikalikan 80%, dan luas genangan dianggap tetap 1 hektar. Maka caranya adalah untuk memperhitungkan isi waduk, yang ditinjau adalah jumlah air yang tersedia, yaitu dalam periode waktu yang sama, didata debit tersedia, dikurangi evaporasi, dan ditambah dari hujan di lokasi genangan. Misal untuk bulan Januari, jumlah air tersedia adalah 2.100.000 meter kubik. Dikurangi dari evaporasi, dan ditambah dari hujan di lokasi genangan, maka didapatkan jumlah air yang tersedia. Lalu dijumlahkan kebutuhan airnya. Sehingga untuk bulan-bulan selanjutnya dapat dihitung seperti bulan Januari tadi. Di sini menggunakan cara operasi waduk sehingga volume waduk yang dibutuhkan adalah jumlah dari kekurangan air. Seperti tabel berikut. Dari penjelasan di atas, berikut reviewnya. Untuk cara operasi waduk, cari nilai kekurangan air, yaitu kebutuhan dikurangi ketersediaan. Jadi volume yang dibutuhkan adalah jumlah total dari nilai kekurangan air. Sementara untuk cara lengkung es adalah cari nilai kumulatif masing-masing dari ketersediaan air dan kebutuhan air. Lalu cari nilai selisih antara kumulatif ketersediaan air dengan kumulatif kebutuhan air. Volume total adalah selisih maksimum ditambah harga mutlak selisih minimum. Besarnya kemampuan menampung air tergantung dari tinggi bendungan dan kondisi topografi cekungan waduk. Maka setelah ditetapkan volume yang dibutuhkan, untuk dapat diketahui di elevasi berapa volume tersebut perlu diplot dalam peta topografi. Skala 1:25.000 dengan beda garis tinggi lebih baik antara 1 hingga 2 meter. Dari peta ini ditentukan luas daerah atau A dan isi cekungan atau volume cekungan yang tergenang sebagai fungsi tinggi. Luas tiap bidang yang dibatasi oleh garis kontur diukur dengan alat planimeter. Maka penentuan isi waduk atau rumus volume adalah
sigma kurung Fi plus 1 kali setengah kali Hi plus 1 min Hi, di mana Fi adalah luas daerah yang dikelilingi oleh garis tinggi Hi. Fi plus 1 adalah luas daerah yang dikelilingi oleh garis tinggi Hi plus 1. Atau rumus volume ini bisa disederhanakan sebagai luas dari jajar genjang, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Berikut adalah contoh perhitungan volume waduk, yaitu tiap garis tinggi dihitung luasnya atau F. Setelah didapatkan luas, maka untuk menghitung volume dipakai persamaan luas jajar genjang yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu dihitung V kumulatifnya. Maka dari luas dan volume dapat diplotkan dari grafik berikut. Berikut adalah grafik hubungan volume, luas genangan, dan elevasi. Sebagai contoh, misal suatu waduk dibutuhkan volume 28 juta. Maka dari grafik ini dapat dilihat luas genangannya adalah sekitar 3.500 meter persegi. Maka dapat ditarik garis ke kiri pada elevasi, dapat diketahui volume tampungan efektif dari waduk tersebut. Maka dalam tampungan efektif ini adalah juga merupakan posisi crash spillway. Demikian penjelasan untuk penentuan volume waduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.